Kayak gini deh, ya. Kalau sudah something kayak gini, bau busuk kayak gini, semua lembaga negara itu termul semua jadinya. Nggak bertani. Padahal ini Kementerian Pendidikan. Harusnya jujur, harusnya berintegritas. Rakyat itu cuma meminta pertanggungjawaban institusi yang namanya Dirjen Dikdasmen yang mendidik anak-anak supaya jujur. Tapi ketika kita minta kejujuran, terus publik kan nggak bodoh, Bapak Humas, publik itu nggak bodoh. Kok bisa kursus bimbel di UTS cuma 6-12 bulan disetarakan dengan SMK? Tujuan pendidikannya pun sudah berbeda. Kan produk dari sini itu Pak. Itu kan produk suratnya. Tolonglah jangan kayak Humas ini kayak jadi benteng gitu, supaya pejabat ini nggak mau menjawab. Humasnya dimajukan kayak pion begitu. Kami mau tidur-tiduran aja, kami nggak mau beresiko. Humasnya lah dijadikan pion. Kan begitu sekarang. Cuma ya itu saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak yang pejabat di sini, ini ditonton oleh Prabowo Subianto. Itu. Walaupun kami amatiran, ya, bahkan kami newsmaker. Bisa jadi nanti Kompas dan yang lainnya itu ke sini. Gitu. Kami berapa kali bukan sombong, newsmaker. Karena kami ingin memperbaiki Republik ini. Nggak ada dana kami ke sini, Pak. Ya, saya orang Balige. Kesini aja ongkos suami istri udah 4 juta, PP 8 juta, belum lagi makan, hotel segala macam. Ini memang murni biaya kami. Kami kan ingin, ya kalau cuma surat-surat, Pak, Bapak balas dengan surat nanti, oh tidak bisa, harus melalui komisi informasi, bla 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 bla. Selalu itu dan itu dan ya, itu. Sekarang begini aja lah, kalau bisa dipertemukan, kalau nggak Pak Dr. Sutanto SMA, Pak yang kemarin Eko Susanto. Gitu aja lah. Kemdikdasmen dituding setarakan bimbel di Sydney dengan SMK. Gibran diminta mundur. Polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak henti-hentinya bersoal beberapa hari terakhir. Kali ini, pakar digital forensik, Rismon Hasyolan Sianipar mengatakan keputusan Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, ngawur. Alasannya, karena menyetarakan bimbingan belajar, bimbel, di Sydney setara dengan SMK. Kemendikdasmen ngawur. Bimbel di Sydney setara SMK. Ujar Rismon di X Sianipar Rismon, 21 September 2025. Rismon bahkan menegaskan bahwa putra sulung mantan Presiden Jokowi itu sebaiknya mundur akibat polemik tersebut. Gibran harus mundur, cetusnya. Unggahan itu langsung menuai perhatian publik dan banjir komentar dari netizen. Seorang warganet dengan nama akun Abang meminta agar persoalan ini ditelusuri lebih jauh ke Australia untuk memastikan status lembaga tersebut. Lebih baik gercep ke Aussie Bank cari info dan bukti valid, apakah emang bimbel tersebut digunakan oleh Aussie dan negara lain untuk penyetaraan high school atau bukan. Kalau bukan, maka terbukti emang gak tamat SMA SMK, tulisnya. Sementara akun Om Nuk hanya menanggapi singkat dengan menyindir latar belakang pendidikan Gibran. Bisa-bisanya, cuma tamat SMP, tulisnya disertai gambar karikatur Gibran. Ada juga akun Banteng Dotit yang menilai penyetaraan itu tidak masuk akal. Itu malah S2 terus disetarakan SMK gitu. Cuitnya. Komentar pedas juga datang dari akun Wanda. Ia menuding pejabat di Direktorat Jenderal Kemdikdasmen tidak kompeten. Kayaknya pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Dikdasmen itu pandai-pandai dan pintar. Tapi karena statusnya sebagai kacung Mukidi, mau tak mau melaksanakan permintaan Mukidi. Kalau enggak, bisa dinonjobkan. Mukidi mukan deso, hati culas, tulisnya. Netizen lain, Aplemom Cake, menilai sebaiknya pejabat yang membuat keputusan tersebut mundur jika memang tidak punya kapasitas. Orang yang berpendidikan biasanya tahu diri. Jika merasa tidak punya kompetensi, sebaiknya mundur. Begitu ya Mas Wapres, sindirnya. Lebih keras lagi, akun Iten bahkan menyeret DPR RI untuk segera memakzulkan pihak yang dianggap bertanggung jawab. DPR RI harap Fufafa dimakzulkan sekarang juga, serta tangkap dan adili. Anak iblis itu sudah melecehkan dan menghina lembaga negara dan UUD, ditambah lagi melakukan pembohongan publik. Prabowo, Anda sebagai presiden diam saja dipermalukan anak iblis tersebut. Cuitnya. Diketahui, Advokat Suban Palal menggugat Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 583 PDTG
2025 PN Jakpus. Subhan menilai Gibran melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diragukan keabsahannya sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Perbuatan tersebut telah merugikan penggugat serta masyarakat secara umum. Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Keduanya juga digugat membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh masyarakat Indonesia sebesar 125 triliun rupiah dan disetorkan ke kas negara.